Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat sebuah rangkaian traffic light yang ada mode menyeberangnya. Jadi tombol penyeberangan ditekan dan akan ada buzzer yang berbunyi yang menandakan kita boleh menyeberang, seperti traffic light yang ada di jalan pada umumnya. Nah, gimana caranya membuat traffic light seperti itu dengan Arduino? Kita akan belajar di sini. Oke teman-teman, jadi untuk membuat rangkaian traffic light di mana modul untuk breadboard shieldnya itu saya rancang sendiri dan cetak desain saya di jlcpcb.com. Ya, jadi ini PCB-nya sudah datang dan saya pesan 50 keping dan ini mungkin bakalan dijual nantinya ya. Nah, ini dia yang belum disolder. Dan nanti saya akan solder dulu biar bisa kita pakai nanti di project traffic light ini. Nah, untuk yang mau nyetak juga di jlcpcb.com, ini nyetak cuma 5 keping, teman-teman dikenain biaya cuma $2 aja ya. Jadi untuk $5 kalian bisa nyetak PCB dengan 4 layer. Untuk $2 kalian bisa 2 layer 5 keping. Murah banget, $2 itu kalau dirupiahin sekitar 28.000 lah untuk 5 keping PCB 10 kali 10 cm. Saya sudah beberapa kali mencetak di sini dengan jumlah yang nggak cuma 5 keping sih, bahkan ratusan keping, ada yang puluhan keping juga. Jadi teman-teman kalau yang mau coba cetak, ya di sini saya 50 keping cuma dikenain $16 aja. Cukup murah teman-teman. Jadi silakan kunjungi di jlcpcb.com dan kalau sudah jadi dia hasilnya seperti ini. Ada tombolnya, ada LED-nya dan juga saya sudah taruh breadboard di atasnya. Walaupun tidak ada breadboard sebenarnya kita bisa solder, cuman itu mungkin jadi sekali pakai ya. Dan selain itu juga saya harus menyiapkan Arduino-nya. Di sini sesuai dengan channel kita menggunakan belajar Arduino. Teman-teman bisa menggunakan Arduino tipe apapun, Arduino Uno, Arduino Nano, apapun bisa. Dan juga selanjutnya kita di sini harus menyiapkan lampunya atau LED-nya yang disusun seperti lampu merah atau traffic light. Ada merah, kuning dan juga hijau. Di PCB-nya ada tulisan G, Y dan R, di mana itu adalah green, yellow dan red. Oke, dan selain itu, saya di sini menyiapkan sebuah push button atau tactile switch ya. Dan di sini akan saya fungsikan sebagai tombol penyeberangan. Dan juga tentunya ada suara buzzernya nanti yang menandakan bahwa si penyeberang harus cepat-cepat melewati zebra cross gitu juga. Dan juga jangan lupa untuk kabel jumpernya. Di sini kita menggunakan kabel jumper male-male. Dan pertama-tama kita pasang dulu breadboard shieldnya atau proto shieldnya, macam-macam namanya ya, ke atas Arduino yang akan kita gunakan. Kalau gunakan Arduino Uno bisa, belajar Arduino bisa, kalau Arduino Nano kayaknya nggak bisa. Terus kita pasang dulu lampu LED traffic light-nya di breadboardnya, serta buttonnya. Saya akan pasang agak jauh di sini ya. Dan kita juga pasang buzzernya. Nah, setelah itu kita pasang dulu kabel-kabel yang akan diperlukan. Jadi green, yellow, dan red saya akan pasang kabel jumper ke pin di Arduino-nya di pin 2, 3, dan 4. Pin 0 dan pin 1 saya tidak gunakan karena itu adalah jalur komunikasi serial atau RX-TX di Arduino-nya. Sehingga kalau itu kita pakai pada saat uploading dia akan terganggu. Kita pasang dulu lampu merah, kuning, dan hijaunya. Nah, nanti kalau sudah terpasang dia bakalan seperti ini ya. Jadi ini dia. Jangan lupa juga untuk groundnya kita pasang. Itu kalau ground tidak dipasang lampunya nanti tidak akan menyala ya. Lalu button di sini saya akan hubungkan dengan 2 kabel saja. Salah satunya itu di GND atau ground. Dan salah satunya saya lanjutkan pin digitalnya di pin digital 5. Teman-teman bisa bebas
Itu mau pasang di pin berapapun asal nanti programnya ngikutin ya. Ini bisa program yang ngikutin atau hardware yang ngikutin, terserah teman-teman. Oke, sudah. Dan dilanjut dengan pin buzzernya. Buzzernya pun salah satu kakinya saya hubungkan ke GND, dan di bagian positif buzzernya saya lanjutkan di pin digital 6. Di sini karena buzzer memiliki arus yang cukup kecil, jadi nggak apa-apa, bagian positifnya bisa langsung dicolokin ke pin digital Arduino-nya, nggak masalah. Kecuali kalau arusnya besar banget, dia baru memerlukan driver seperti transistor lagi. Nah, ini dia kabelnya sudah terpasang semuanya teman-teman. Dan kalau ada perubahan itu pun kita harus ngikutin pada codingnya. Sekarang kita lanjut. Kita colokin dulu ke komputer dengan menggunakan kabel USB-nya, dan kita akan mulai untuk mengcoding, memprogramnya. Saya menggunakan Arduino 1.8 ya, titik 10. Teman-teman bisa pakai Arduino versi apapun ya. Lalu kita akan coba nyalakan dengan Open Example Blink di Arduino-nya dan ubah pinnya menjadi pin LED-nya. Di sini saya coba pin 2 dulu, di mana pin 2 itu adalah untuk warna yang hijau. Oke, sudah berkedip 1 detik, dan kita coba untuk warna kuningnya, yaitu nomor 3, pin digital 3. Dan sudah nyala juga. Dilanjut lagi ke pin digital 4 untuk lampu yang warna merah. Nah, kalau sudah berhasil, berarti kita sudah bisa menentukan bahwa 4 untuk merah, 3 untuk kuning, dan 2 untuk hijau. Maka di sini saya akan membuat variabel atau menginisialisasikan pin-pin yang akan digunakan. Di sini saya akan buatkan integer merah, int merah di pin 4, lalu juga int kuning di pin 3, dan juga nanti int hijau di pin 2 gitu ya. Nah, lalu di bagian void setup kita harus definisikan bahwa pin merah itu sebagai output, kuning sebagai output, dan hijau juga sebagai output dengan cara pin mode dalam kurung merah, output. Ini bisa kita copy aja biar cepat, dan kita ubah nama variabelnya ya, nama pinnya. Nah, lalu di bagian looping programnya kita bisa mencoba dulu dengan program yang sederhana, memanfaatkan delay. Jadi kita nyalakan dulu lampu merahnya atau LED merahnya dengan perintah digital write merah dengan sinyal high. Dimana high itu kan nyala karena dia adalah common GND lampu yang tadi ya. Lalu saya akan berikan dia jeda 3 detik ya. Jadi lampu merahnya menyala selama 3 detik dengan perintah delay 3000, artinya 3000 milisecond, yaitu 3 detik. Setelah 3 detik lampu LED merah menyala, maka yang dinyalakan berikutnya adalah lampu hijau ya. Saya akan menyalakan lampu hijau di sini dengan perintah yang sama, digital write hijau, dengan sinyal high. Nah, pada saat lampu hijau menyala, tentunya lampu merah harus padam gitu ya. Jadi kita tuliskan lagi perintah digital write merahnya dengan sinyal low. Artinya pada saat lampu hijau dinyalakan, lampu merahnya dimatikan kayak gitu. Lalu saya akan berikan jeda lagi proses yang tadi selama ya 3 detik lah. Jadi kita tuliskan lagi perintahnya delay 3000 milisecond. Nah, setelah hijau tentunya sebelum merah kita akan nyalakan lampu kuning dulu nih. Jadi sama aja, kuning dinyalakan, hijau dimatikan. Tapi di sini saya akan buat prosesnya lebih pendek dengan delay yang lebih singkat juga.
Nah, selanjutnya pada saat lampu merah menyala lagi, yang yaitu balik ke atas lagi, tentunya lampu kuning ini kan padam. Maka di sini kita harus menambahkan coding lagi untuk memadamkan atau mematikan LED yang kuningnya ya pada saat lampu atau LED merahnya menyala. Jadi kita tambahin di sini digital red, kuning, low. Dan ini sudah. Lalu kita akan coba upload, akan seperti apa tampilannya. Dan teman-teman bisa lihat lampu traffic light-nya atau lampu merahnya di sini sudah menyala bergiliran. Jadi lampu hijau 3 detik, lampu kuning cuma 1,5 detik, dan lampu merah lagi menyala. Nah, seperti itu. Lalu gimana caranya kita memprogram? Ini mungkin kita tambahin aja dulu delay-nya biar agak lamaan nyala lampunya. Lalu gimana dengan tombol penyeberangannya? Jadi kita harus definisikan dulu tombol penyeberangannya, sama seperti kita mendefinisikan pin pada LED-nya ya, dengan INT tombol di pin 5 gitu ya. Kita tulis dulu. Lalu di bagian setup pun kita juga harus menginisialisasikan bahwa pin tombol itu sebagai input yang di pull up. Jadi saya menuliskan di sini input pull up, dimana karena saya tidak memasangkan resistor pull up memberikan tegangan, akhirnya saya menggunakan internal resistor pull up yang ada di Arduino-nya. Jadi codingnya adalah input underscore pull up seperti itu. Kalau kalian bingung, kalian bisa buka example coding ya, dimana digital read ini berfungsi untuk membaca tombol. Jadi ini bisa kita gunakan untuk sekedar debugging apakah tombol kita rangkaiannya sudah benar atau tidak. Di sini kita bisa ubah pin buttonnya, push buttonnya di pin 5. Lalu kita akan coba untuk upload, dan dia akan menampilkan tulisan 1 dan 0, dimana 1 artinya tidak ditekan dan 0 artinya dia ditekan atau disortkan ke GND. Kita akan coba lihat di serial monitor. Kita akan coba tekan tombolnya. Kalau rangkaian kita sudah benar, maka nanti angka 1 di serial monitor itu akan berubah menjadi 0. Dan di sini sepertinya tidak berubah ya. Kemungkinan kabelnya rusak. Kita akan ganti dulu. Ini sering banget terjadi ya. Menggunakan kabel jumper warna pelangi ini, kabelnya sering banget putus di dalam yang kita tidak tahu. Kita akan coba lagi ulang, tekan tombolnya, dan apakah sudah berbalik kondisi 1 ke 0? Oke, sudah. Jadi kabelnya yang masalah tadi ya. Dan kita kembali lagi ke coding kita. Kita akan ubah di sini. Sebelumnya menggunakan delay 5 detik yang cukup lama, saya akan ubah itu menjadi perulangan menggunakan for ya, fungsi for. Di sini kita tulis integer a sama dengan 0, a kurang dari 4, lalu a plus plus. Ya, teman-teman bisa pelajari di website Arduino-nya sendiri. Ini akan menggantikan delay 5 detiknya. Lalu di sini menyalakan dan mematikan LED-nya saya pindahkan ke dalam for, dan kita coba. Kita upload dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, ternyata sepertinya ini ada kesalahan ya. Saya lupa menambahkan delay 1 detik di dalam perulangannya, sehingga perulangan ini seperti tidak terbaca karena tidak ada jedanya di sana. Jadi saya maunya 5 detik yang tadi itu delaynya diubah, dipersingkat gitu ya, agar bisa membaca tombol penyeberangannya. Jadi saya tambahkan dulu delay 1 detik yang akan diulang kurang dari 5 gitu ya. Kita akan coba. Nah, sekarang ini sudah berfungsi seperti tadi yang menggunakan delay 5 detik itu ya. Padahal kita sudah menggunakan perulangan. Lalu kita copy ini ke 3 LED-nya. Jadi kita copy aja perulangan ini dan kita ubah-ubah dia seperti ini. Lalu kita buatkan coding untuk membaca tombolnya. Ya, kita akan buat di bawah sini aja.
Saya akan berikan dia nama baca, di mana tombolnya ada di oke. Kita akan buat dulu variabel baru ya untuk menampung data pencetan tombolnya. Jadi saya menggunakan tipe data boolean yang kondisinya hanya true dan false saja atau 1 dan 0 aja. Kita buat dulu, dan ini untuk menampung data tombolnya. Jadi kita pakai nama variabelnya. Oke, baca ini sudah saya pakai tadi. Saya akan ubah dulu menjadi simpan aja. Status saja deh. Statusku deh. Dan kita akan gunakan statusku ini sebagai tempat untuk menyimpan kondisi tombolnya ditekan atau tidak. Dengan coding digital read, kita akan membaca sinyal digital pada pin tombol. Dan di sini kita akan buat sebuah kondisi di mana jika statusku ini ditekan atau jadinya dia tidak statusku gitu ya. Tanda seru di depan statusku itu artinya tidak atau berkondisi false atau berkondisi 0 gitu ya. Maka di dalamnya yang harus dilakukan adalah mengubah kita buat variabel baru lagi deh. Membuat kondisi bahwa itu memang sedang akan menyeberang gitu. Jadi kita akan buat tipe data boolean lagi dengan nama nyebrang. Jadi kita buat dulu dia false. Kita balik lagi ke ini ya. Jadi kalau ditekan tombolnya, maka variabel nyebrang ini akan bernilai true atau benar. Benar bahwa dia nyebrang gitu ya. Jadi disimpan dulu di nyebrang. Dan kita akan balik ke perulangan yang ada di dalam loop. Di mana di sini saya tuliskan jika nyebrang itu berstatus benar, jadi tidak ada tanda seru di depannya, maka di dalamnya itu akan terjadi perulangan yang membunyikan buzzer. Oke, jadi saya harus definisikan dulu pin buzzer ya. Di dalam perulangan ini buzzer akan berbunyi beep 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 gitu ya. Dalam kondisi lampu merah ya, dalam kondisi lampu merah. Beep beep itu artinya kan orang harus menyeberang. Jadi di sini kita buat perulangan selama 30 detik nyebrangnya ya. Saya buat dia 30 dan saya harus mendefinisikan dulu pin buzzernya baru bisa kita pakai. Karena kita belum mendefinisikan buzzer di pin berapa nih. Kita buat dulu objeknya. Variabelnya juga ya. Jadi buzzer di pin 6 tadi ya. Lalu menginisialisasikan pin mode bahwa buzzer itu sebagai output. Dan di sini saya akan buat dia buzzer menyala padam dengan jeda setengah detik. Jadi codingnya adalah digital write, buzzer high, lalu delay setengah detik yaitu 500 milisecond, dan buat dia digital write low untuk buzzernya, lalu jeda lagi 500 milisecond atau setengah detik. Setelah program nyebrang itu, setelah program buzzernya selesai, tentunya kita harus mengembalikan lagi kondisi variabel dari nyebrang menjadi false ya, biar nanti pada saat siklus traffic light-nya mencapai merah, dia tidak beep-nya tidak bunyi lagi. Jadi harus ditekan dulu baru dia bunyi. Itu fungsinya untuk mengembalikan kondisinya. Kita akan tes. Kita tes, tekan. Maka seharusnya ini sudah bunyi beep ya. Oh ya, saya lupa. Di programnya ini kita harus panggil dulu nih coding untuk bacanya, objek untuk bacanya di dalam setiap for. Maka di setiap lampu yang akan menyala, baik itu merah, kuning, hijau, dia akan mampu membaca kondisi tombolnya. Jadi kita akan panggil di sini baca di setiap perulangan. Jadi kalau sudah kita tuliskan atau kita panggil fungsi baca di sini, dan dia akan mampu membaca tombol di lampu manapun, merah, kuning, hijau, dia akan mampu seperti itu. Kita akan coba ulang
menekan tombolnya dan di sini dia akan sudah berfungsi mode nyebrangnya. Nah, ini dia sudah berfungsi teman-teman dan sudah siap untuk menyeberang. Codingnya sederhana banget. Nah, teman-teman juga bisa mengubah atau mengedit programnya sehingga menjadi persimpangan 4 gitu ya. 4 persimpangan, ada 4 traffic light, atau mungkin dikombinasikan dengan suara apa, atau mungkin bisa dikombinasikan dengan 7 segment agar terlihat hitungan mundurnya. Nah, setelah dia selesai menyeberang, dia akan kembali menjadi traffic light biasa, kecuali tombol penyeberangan itu ditekan lagi, baru dia masuk ke mode nyebrang seperti yang tadi. Kita akan coba lagi apakah dia bisa. Oke, dia ternyata sudah bisa kembali ke mode nyebrang lagi. Nah, teman-teman, itu dia tadi bagaimana cara membuat sebuah traffic light sederhana menggunakan Arduino ya. Dan juga ada mode menyeberangnya. Menurut teman-teman gimana? Sederhana nggak pelajaran kita hari ini? Jadi dengan beberapa komponen aja kita sudah bisa mereplika fungsi traffic light yang ada mode penyeberangannya. Untuk codingnya teman-teman bisa download juga, ada di keterangan video, silahkan di-download. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, karena masih akan ada banyak lagi project-project Arduino yang akan kita pelajari bersama di sini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.